Ya, sudah bakal masuk ke game pertama kita untuk di E-Rangel dengan arah pesawat Lipovka menuju ke arah Georgopol yang berarti ini agak pelit ke bagian utara tapi nggak sampai ekstrim. Yah, bisa dibilang ini garis pesawat yang susah-susah gampang. Gimana Gus menurut lu dengan garis pesawat yang seperti ini? Lagi dan lagi ya, mungkin kalau arah pesawat ke arah atas seperti ini lebih memaksimalkan vehicle gitu. Tapi kalau mungkin ada pemikiran lain yang gue pikirin Jel, kalau Heeh, arah pesawatnya itu ke arah bawah, ke arah ferry pier atau primors, mereka bisa memaksimalkan kapal-kapal sungai, boat. kapal. Iya. Kapal sungai? Yes, Sungai? jadi nggak harus selalu vehicle di jalan setapak, tetapi mereka bisa memaksimalkan, bot-bot juga. Bot juga diciptakan untuk apa? Untuk melakukan rotasi. Oh Nah gitu. itu harus dimaksimalkan. Yes. Tapi baik lagi sih untuk bot itu cuma ngerinya satu Gus. Apa? Lagi jalan pas banget dan denger kok ada kapal ya di sungai kan, kapal Iya agak iya. agak lambat kan. Iya sih. Itu sekali kena lock itu bener-bener open banget. Nah cuma ya baik lagi, orang kan nggak selalu liatin sungai. Buat Iya, apa liatin sungai ada kapal, nggak ada yang pakai kapal. betul. Apalagi kalau Counter lo logic, early try hard banget untuk nembakin kapal, kayaknya menurut gue juga, buang waktu. buang waktu, buang, Peluru. peluru, betul sekali. Tapi circle sudah terlihat, jadi silahkan caster. Baru mau gue tanyain Apa? balik. Tanyamu. Udah dilempar Oh balik iya. lagi ke Apa? Lo mau caster. nanya apa, Ci? Justru enak loh dengan adanya 3 talent yang duduk ya kan. Ada Oh 2 iya. caster, ada 1 analis yang duduk di satu meja. Jadi untuk di saat-saat awal early seperti ini ketika lagi nggak ada fight, kita bisa bertanya banyak hal ke analis kita. Apalagi analisnya junior yang katanya mau punya nickname baru. Oh, iya Apa tuh? nanti. Katanya Rahasia, Flo, rahasia, Jangan rahasia. dong, nanti Tunggu. aja, katanya gitu Flo. belakangan. Nah teman-teman nih dari seorang junior mau menciptakan nickname baru dengan nuansa junior juga depannya ya. Yes. Nah kira-kira yang cocok buat dia apa ya? Yang kalau bisa di hashtagin juga depannya. Udah tahu dong orang-orang. Gak apa-apa, tipis-tipis spoiler dulu biar yang nonton juga tebak-tebak. Nah buat yang lagi nonton di rumah juga jangan lupa untuk mengikuti kuisnya ya. Tadi sempat kita informasikan kepada teman-teman semua ada kuis yang bisa kalian ikuti di Instagram story dari Dunia Games. Langsung saja dijawab, pertanyaan itu ada berapa pro team yang ikut di DGWIB hari pertama ini. Dan kalau kita lihat ke seluruhan tim, semuanya lagi aman banget, nyaman banget seperti biasa. Apalagi hari pertama yang namanya Liga ya kan, kita kan udah sering banget nih nonton liga. Itu pasti yang namanya hari pertama itu masih ada pemetaan-pemetaan juga dan mungkin dengan adanya 4 amateur qualified teams, itu menurut lo sendiri gimana, Gus? Amatir apa semi pro ya dibilangnya ya? Karena Soalnya di sini namanya sih amateur. amatir Kalau ya? di sini ya, Oke. kita based on dari informasi produksi. Tapi gini loh, kita udah sering memantau loh tim-tim yang dari amatir ini ataupun semi pro ya. Dari Hydra X, Mm-mm. Iya. dari Bulls. Itu nama-nama yang menurut gua mereka sebenarnya sudah bisa mengimbangi tim-tim dari PMPL. Tapi lagi dan lagi bukannya mendiskreditkan mereka, Mm-mm. tapi memang terlihatlah bagaimana di qualifier PMPL kemarin gap antara tim X PMPL dan tim semi pro. Mm-mm. Terlihat cara mereka fight, terlihat cara mereka untuk melakukan rotasi, keraguan mereka untuk bergerak. Itu beda sekali dengan tim X PMPL. Cukup Itu. ekstrim lah perbedaannya ya. Kalau menurut lu Flo, lu ada pendapat lain nggak menurut lu dengan adanya kesempatan buat 4 semi pro atau amateur qualified teams ini bergabung di DGWIB? Kalau kita ngomong di atas kertas, semua kan mulai dari nol. Berarti emang ada chance. Tapi kalau kita tarik historisnya secara data, memang dari tim, bisa dibilang dari tim komunitas ya, tim amatir, itu sulit untuk mengalahkan atau bahkan mengimbangi tim-tim profesional, terutama yang papan atas. Itu sih, cuma baik lagi, namanya kita mulai dari 0-0, nggak tahu lah. Karena baik lagi, dari PUBG Mobile tuh nggak dimainkan secara angka-angka doang. Ya, Tapi dimainkan secara in-game. ya, in game. Tapi Jessica, Apa? Astaga. Nggak terima. Nggak terima pertanyaan kayak gitu. Gue yang ngasih pertanyaan aja. kayak gitu settingannya ya? Settingannya gitu tadi Bukan kan. caster sih emang. Ya udah apa? Lu mau nanya apa? Gue Nah, Jas, zamanin. bermain dengan 24 tim dengan dibagi 3 grup, menurut lo ini tingkat keefektifannya gimana? Apakah ekstrim gitu dengan perbandingan 4 tim yang biasanya 4 grup yang diisi biasanya 5 tim. 4 grup yang biasanya diisi 5 tim. kan biasa main Oh, 20. ngerti. Tapi ini menurut gue ini pembagian grup kayak di PMPL season 1 nggak sih? 1-2. 1-2 kan? 1-2. 1-2 yang dimana satu grup itu ada isi 8 dan dibagi 3 sama A, B, B, C, A, C itu akan bermain seperti itu. Tapi yang menarik di sini adalah kalau tadi sempat kita lihat di 3 hari pertama itu bakal grupnya sama terus yang beradu A, B, B, C, A, C. Tapi begitu masuk ke hari keempat itu bakal di rolling di hari tersebut. Nah, Wah. tantangannya itu nanti di hari keempat. Apa nih? Ada nickname Nggak, seru nih. gue bukan ngomongin nickname. Apa tuh? Kata lu
player-player nggak boleh pakai nama lain kan. Oh iya ya. Berarti ini beneran main nih. Iya juga Dari- ya. DU Om Gadun. Soalnya kemarin gue dapet isunya seperti itu. Boleh Kalau dikonfirmasi dari produser? Bener-bener loh Mas David nih ikutan main. Ini kalau beneran main seru banget sih, epic sih. Epic sih, yang membuktikan bahwa memang dari tim-tim ini Tapi manajemen bisa turun tangan juga. Boleh, Tapi gak dulu, salah. dari dulu emang suka main si Iya. Om David ini, Mas David ini. Karena sebelum dia jadi CEO atau apa namanya pengelola di Dewa United ini, Mm-mm. rajin mabar dulu Sama gua. lo? Iya, rajin mabar. Mungkin Mainnya Kak- juga cukup bagus gitu. Mirip-mirip Bagus. sama ini ya, Aura mungkin ya. Oh iya, kok siapa dulu? Ada Stakvi. Oh iya. Ya. Betul Cijal? Iya bener, Oh, gak iya, salah. oke. Manajemen boleh turun kan? Boleh, Boleh. kan Asal ada namanya larangan ya. terdaftar kan? Gak ada, yang penting main dan asli. Nama asli. Nama asli, ya kan. Oke, nanti kita tunggu ya informasinya. Apakah benar itu tadi memang CEO atau manajemen dari Dewa United? Karena seru banget kalau misalkan kita melihat seperti itu. Itu tuh pemandangan langka banget gak sih? Kayak itu kan ibaratnya kayak Ya. manajemen tertinggi gitu loh. Next Iya. ada RRQ AP lah ya mainnya. Wah, BTR Starless. Better Starless. BTR Koet jadi main. Bujet. 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 Ayo guys, siapa lagi CEO yang kalian pengen lihat turun tangan Wah, bermain? menarik nih, menarik. Siapa ya? Kalau Agus siapa? Siapa ya? GD Bang Pen sih. GD gua pengen- Gini Bang Pen. Menarik sih kalau misalkan ada. Kenapa enggak atau AE ini? AE Siapa? Delwin ya? Kok Delwin? Ya, Kodelwin ya. AE Kok Delwin? Bisa aja. Atau V365 Yohapets. Waduh. Waduh. Oh, yang lagi Manager, baru. iya. Yang lagi panas-panasnya ya. Opa, rambutnya jadi opa. Ya, gue kaget loh. Terakhir gue ketemu si Yohapets itu rambutnya hitam. Tapi Iya. kemarin pas announcement rambutnya jadi putih. Biasa. Gila ya. Lagi perubahan hidup 2022. Biasalah Iya, ada motivasi-motivasi New Year, New Me. baru. Yes. Rambut baru, pacar baru dari Yohapets gitu kan. Kehidupan baru, tapi manajer baru. Tapi ada suara tembakan dan ini bukan tugas gue sebenarnya. Oke, baik. Berarti itu tugas kita berdua ya, Flo ya. Dengan Tugas lu. adanya... Hah, kok gua? Capek dong ya. Enggak, tapi kita bakal ini juga ada rotasi dari tim BTR yang bersebelahan dengan tim Void. Kali ini kita bakal lihat dari Void dengan roster baru mereka, dengan line up baru mereka. Tampaknya bakal sedikit clash dengan tim BTR RA. Tapi lagi-lagi loh, kita melihat Void dan BTR. Ini ibaratnya kayak selalu terjadi di beberapa turnamen. Kalau misalkan ada Void tuh pasti dekat dengan BTR. Apalagi kalau misalkan drop zone mereka masih berdekatan di farm dan juga sekitaran Milta. Pastinya Oke. dari segi rotasi bakal bertemu terus ya, Flo ya. Junior, Yes, bro. dari BTR, ini dari Ryzen belum main nih. Berarti kita belum melihat duel of the best rusher. Oh iya, masih jadi streamer ya. Walaupun sudah berpanjang kontrak, tapi kita tentu menunggu ya. Dia masih berniat menjadi professional player yang kata alasannya masih ada dari seorang Bagas dan juga Bagus bermain. Tapi gue nggak melihat nama Ion main ya. Kan ini based on Ah, professional league gak sih? oh, Terus kan iya. Ion sebelumnya victim. Jadinya victim 365 yang main. Oh, Berarti- Iya juga ya. Berarti Ion pakai slot siapa? siapa ya? Dudun. Oh iya juga ya. Jadi lambe. Oke, baiklah. Tapi supply bank ya, ini tim yang mereka kalau lagi turun banget. Tapi ketika mereka dapat momentumnya, Iya. mereka benar-benar ngecun banget, full 101%, bukan 100% lagi. Terus nama-namanya mungkin semua playernya bagus sebenarnya sih. Dari Kraibo, Matoy, Rosemary. Tapi gue lebih concern ke Rosemary sih. Iya, harusnya. Sebenarnya cara pergerakannya yang agak berbeda dari rekan-rekan. Sebenarnya Rosemary itu kita lihat ya dari season lalu pun kita hype. Dari dia masih main di DGL. gitu DGL. ya. Tapi Oh, waktu di benar. PMPL ya, kayaknya belum menunjukkan performa terbaik dia. Tapi sementara kita ngomongin dari seorang Rosemary, tampaknya dari Upin. Terkena beberapa tapping-tapping yang jarak jauh dari tim SUBG yang baru diomongin sama kita tadi. Rosemary yang kita omongin juga tampaknya terkena damage membawa dia half health dan harus berhati-hati di spray down seorang Upin yang tidak ditemani oleh Ipin kali ini. Yap, benar banget. Dan kalau kita lihat kayaknya bakal diusir mundur aja itu Void-nya. Karena tadi sempat terganggu juga oleh beberapa tembakan dari Supply Bank yang tadi sempat jadi pembicaraan hangat dari Flo dan juga Agus Junior. Melihat kembali Supply Bank akhirnya bermain di sini. Padahal kan dulu dia DGL itu mewakili yang namanya Black Knight BKG. 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 Nah, sekarang mereka udah punya rumah baru juga, cukup lama, udah setahun, dan kita akan melihat kembali progres dari mereka. Sementara Wah. itu, satu player berhasil di take down dari seorang Tuyu yang bukan Tuyul. Iya, menumbangkan satu player dan langsung mengambil poin pertama kali dan kita bakal lihat tampaknya dari tim SG juga berperang dengan tim RRQ yang langsung kehilangan seorang Nerpeko di awal-awal permainan. Tapi dengan masuk ke circle kedua kita melihat beberapa tim juga sudah mulai mengambil checkpoint mereka, mulai melakukan setup juga di tempat-tempat yang sekiranya bakal bertahan sampai circle selanjutnya. Oh, menarik nih.
DG nggak ada nama boboho lagi sekarang. Karena baru di-announce Iya. kemarin. Baru announce kemarin dan akan menjadi lone player untuk di Aura. Tapi Aura belum main juga ya untuk di grup kali ini. Dia di C kan? Aura di... Ya, di Iyalah, C. C kan di situ AB nggak ada ya. Oh iya juga ya. otomatis. Dicari lagi sama Jelly. S2 lo ya. Loh, bentar lagi lulus. Udah, ini bukan jatah lo ngomong, ntar dulu. Sabar. Ya udah. Tapi kalau misalkan belum ada fight, gue bakal lemparin lagi ke lo. Ya udah, Sabar ya. Apalagi yang mau lo tanya? Ntar dulu. Kita lihat juga nih perkembangan tim lain juga. RRQ. Gue agak jarang deh ngeliat RRQ ambil checkpoint ini. Iya, tapi ada yang Iya jarang sih. juga. Apa tuh? RQD menggunakan logo itu. Logonya udah nggak pakai yang naga-naga lagi. Oh, iya juga ya. Udah ganti logo yang normal. Kenapa sih Gus? Gak apa-apa, gue cuma melihat doang. Kok lu kayak girang banget sih? Kenapa sih? Enggak, itu lagi ada fight ya. Lagi seneng dia, bentar lagi EVOS kelihatan. Oh belum, sabar dulu. Karena yang kita lagi lihat ini adalah Hydra. Hydra adalah salah satu tim tadi yang lolos dari amateur qualifier juga. Dan gue belum melihat di mana Hydra ini. Oh Hydra lapar ada Iya, ya? ada lapar deh. Baru gue mau lihat juga Iya, tadi. makanya gue mau bahas Hydra lapar. Karena Hydra ini adalah salah satu tim yang tahun lalu ikutan DGL. Terus sempat memberikan performance yang luar biasa. Salah satunya itu adalah lapar dan juga i4. Tapi i4 ya. untuk duanya lagi kayaknya roster baru. Kayaknya atau lineup iya baru ya. baru. Gue nggak inget sih ya. Mungkin gue salah ingat ataupun gue emang belum lihat. Tapi yang gue ingat memang lapar dan juga i4. Ya, itu adalah dua nama yang cukup familiar di telinga kita karena dari DGL 2020 bermain juga. Sementara kita melihat akhirnya ini adalah tim yang kemarin baru reborn lagi ya, bukan EVOS reborn tapi Victim 365. Dan ini adalah player-player dari Takai Airline. Tapi masih sama, belum ada perubahan, hanya dengan rumah baru saja. Iya, rumah baru dengan roster yang lama. Tentunya kita bakal melihat dari tim... Aduh, gue hampir mau sebut Takai tadi kan. Lihat ada Kean, ada Gremory. Gue udah mau nyebut Takai lagi. Nggak kebiasa ya. Udah, iya kebiasa. Terus 365 gue mau nyebutnya Eagle Eagle. 365. Nah, tapi Wah, karena ini mereka tahun habis- baru harus ganti pola pikir nih kita. Tapi ini kayak DGL tahun lalu nggak sih? DGL tahun lalu kan pas awal-awal alter ego, Aero pindah ke alter ego kan? Ingat gak? Lupa ya. Iya deh Bener kayaknya. kan? Yang kita Bener ngejokesnya kan? itu Aero kan. Nah iya, udah gue gak mau nanya Agus lagi deh, males gue sama lo aja Flo ngobrolnya. Kalau gak nanya Agus, lupa ya, kalau lu kan iya juga ya gitu. Jadi gue lebih prefer ke yang positive sides aja. Dadah Agus, Bye. bye-bye. Good vibes only. Good vibes only. Alright, dan ini adalah satu match awal yang benar-benar slow pace banget. Karena 12 menit nih dari tadi kalau kita lihat. EVOS tadi mainin Sinyo. Hah? Iya kah? Sinyo main tadi gue lihat. Serius? Tuh. Oh bentar, mata gue. Gantiin Cowboy. Karena Cowboy lagi libur. Ah, enggak, itu Enggak, ada. ada. Microboy ada. Oh, Ada mikro. Itu Sinyo, KF, Sinyo, Microboy, Red Face. Liza. Isaac Redface. Oh kemarin kan ada isu mereka lagi kurang sehat kan? Mungkin lagi beristirahat. Oh, Redface yang nggak main. Lizer Redface yang nggak main. Iya, Redface nggak main. Mungkin menunggu kali Gus ya. Menunggu Ryzen turun nanti. Mungkin kali ya. Biar ada enak one by one-nya gitu ya. Boleh juga isu-isunya ya. Oke, dan kita akan melihat kembali juga ada rotasi yang sudah mulai dibangun kembali oleh satu tim di depan sana. Dari EVOS memberikan sebuah tekanan lagi. Seperti biasa, gameplay dari EVOS belum pernah berubah sama sekali. Ketika mereka dapetin satu checkpoint, mereka bakal mengusir mundur juga siapapun tim yang lagi rotasi di depan mereka. Mereka berusaha untuk mencari jalur yang aman juga. Dan pastinya dengan adanya Sinyo nih, kira-kira apakah akan menjadi warna baru atau menjadi sebuah strategi baru nih, Flo? Dari posisi EVOS aja ini udah warna baru. Emang lu pernah lihat EVOS di Yesnaya? Nggak pernah. Muter Sama. kanan jauh. Iya. Dia kan dari Ferry Pier, biasa muter kiri. Iya, lewat makanya. Gatka. Oke. Ini udah warna baru bagi tim EVOS. Tadi RRQ juga kata Jelly juga rotasi berbeda. Dan mungkin inilah saat dimana semua tim bereksperimen. Nah ya kan kalau kita ngomong realistis nih. Dari 24 tim ini pasti akan lolos ke babak selanjutnya. Iya. Baik itu play-ins, baik itu grand final. Jadi mungkin buat mereka adalah coba-coba aja dulu gak apa-apa. Ada Oke. porsi lah buat nyoba-nyobanya. Apalagi game pertama random, sekalian aja nyoba-nyoba. Ya, plus juga hari ini kan bakal bertemu dengan tim atau grup yang sama terus-menerus sepanjang 6 match, tapi ternyata kita lagi ngomongin hal yang berbeda. Ada satu player dari dunia games, Pepeng nampaknya ter-take down begitu saja dan nggak bisa diselamatkan kembali. Akan dibiarkan oleh teman-temannya dan mereka bakal melanjutkan rotasinya menuju ke safety checkpoint mereka. Sementara itu, akhirnya sudah mulai bergulir nih nama-nama di elimination fit juga dalam waktu 14 menit. Cukup lama ya untuk phase pertama kali ini. Kayaknya seperti tadi dibahas Flo juga, kalau misalkan memang ada coba-coba baru, pasti ada timing-timing baru juga
juga gak sih yang dimainin? Nah itu, dan pasti juga pertempuran baru yang akan kita lihat. Void kali bakal menjaga jembatan. Hal yang gue jarang lihat juga. Sama. Void ibaratnya kayak nge-lock ke arah jembatan. Dan sekarang mereka menahan dari Victim 365 untuk lanjut lewat terobos. Sekarang kita bakal lihat dari tim RRQ bakal fight dengan tim EVOS yang kali ini hadap-hadapan langsung di depan di bagian lower ground. Alright, ada 2 tim yang bisa kita bilang big names ya. Bakal bertemu di bagian pom bensin juga. Sudah sadar satu sama lain, apalagi ada smoke setup yang sudah mulai di pop out juga. Sudah mulai bersiap-siap untuk kedua tim. Either bakal ditabrak untuk diusir mundur supaya mereka dari EVOS bisa masuk ke dalam circle. Atau mereka bakal mencari jalur baru karena tadi satu smoke yang sudah dilemparkan dari Lizard belum connect sama sekali. Bahkan dari RRQ semuanya benar-benar sabar menunggu di balik tembok pom bensin. Iya, tapi untuk kedua tim ini menurut gue sama-sama masuk ke dalam situasi yang sulit. Karena zona udah pop up ke seberang. Oh my Dan God. dikunci oleh tim SG. Ini berarti baik RRQ, baik EVOS bakal menjadi santapan lezat bagi tim-tim yang sudah menunggu di pinggir dari jembatannya. Ya, begitupun mereka selamat, pincang pun bakal sulit untuk bisa nyebrang. Tapi kita lihat smoke setup sudah mulai dibangun. Ini adalah inisiasi untuk langsung push ke arah depan. Dari EVOS sudah mulai bergerak secara perlahan. Sebuah nade sudah mulai melemparkan terus-menerus. Hanya splash damage saja yang masuk. Lizard dengan sabar menunggu di balik sebuah pom bensin lagi-lagi. 2 combo splash damage, tapi tidak membuat EVOS gentar. Masih bisa melakukan healing juga sembari menunggu waktu. Tapi dengan adanya satu granat dilontarkan dari Voldemort, langsung saja menemukan seorang Sinyo. Dan this is the time untuk mereka langsung maju ke arah bagian depan. Microvox sudah memegang M249 bakal langsung ditembakin. Mendapatkan satu Voldemort ditumbangkan. Trading Knock masih belum terlihat juga di depan sana. Langsung di-end bahkan. Dan masih berlanjut juga Flo. Iya, kita bakal lihat dari tim EVOS juga kena tapping dari jarak jauh. Tapi dari tim RRQ dua-duanya sekarat. Dua-duanya harus bermain di balik tembok. Spray down dari seorang Microvox menuju ke arah Mort yang dikunci oleh 2 pemain. Membuat dia sangat terbatas ruang geraknya. Tapi lihat Molotov dibakar. Sinyo pun ditumbangkan. Dari tim RRQ tinggal 1 player tersisa. Tinggal Mort seorang diri di backstep. Dan tampaknya dari tim EVOS memenangkan fight kali ini secara utuh. Tapi tampaknya Sinyo gagal di revive. Ya. Tapi ini yang gue bilang. Menang pun bukan jadi ibaratnya hal yang positif bagi kedua tim ini. Karena langsung dikunci bukan oleh SG tapi melainkan oleh tim Dewa United. DU. Tadi gue ada jersey ya, gue ingetnya masih di SG. Iya juga. Ya kita semua masih terdistract memang ya dengan nama-nama player yang baru, kemudian juga gabung dengan tim yang baru, nama-nama yang berganti lagi dari Iya. community. Jadi sedikit terdistract wajar lah. Dan ya tentunya nampaknya dari DU pun masih memantau pergerakan dari EVOS yang sudah nge-stay dari arah pembensin. Bentar. Sebelum Iya. lu bahas DU, gue mau tanya dulu, kenapa EVOS bisa nge-retake tempat RRQ? Padahal kalau kita lihat tadi RRQ lebih steady, Lebih lebih prepare. bukan prepare sih, tapi sekali nge-push ya yakin push, nggak setengah-setengah. Ini yang gue bilang, cara ngedobrak tim XPMPL sama tim yang amatir semi-pro. Kalau semi-pro itu kayak, gue bukan ngomongin RRQ-nya, tapi kayak cara mereka dari EVOS itu kayak dobrak, masuk sekalian. Komit, benar sekali. Tapi ada spray down yang dilakukan nampaknya dari Zone terhadap Bigetron Italian Cijeli. Yap, betul. Masih ada beberapa usaha semua tim untuk bisa masuk dari pintu masuk yang berbeda. Tanpa kita sadari pun Victim 365 ternyata sudah dipulangkan secara SBG. utuh. Dan Supply Bank kali ini agak sedikit tertahan pergerakannya oleh Alter Ego. Karena Alter Ego sudah menjaga bagian bibir zona sedari tadi. Satu persatu player-player dari Supply Bank ditumbangkan nih Flo. Yap, kita bakal lihat dari tim Alter Ego dengan line up baru mereka. Poundbeat main ke posisi hadapan juga coba untuk mengunci dan membatasi ruang gerak dari tim SBG yang kali ini langsung dipulangkan ke arah lobby pada awal zona keempat. Dan tampaknya dari tim Alter Ego dengan line up baru mereka sudah menunjukkan hasil yang positif. Tapi di lain sisi dari BTRRA tampaknya satu player mereka di belakang ke arah lobby. Liquid dalam posisi knockout juga. Zuxi pun cukup sekarat dan ikut knocked out kali ini menyisakan Luxi seorang diri. Bertahan tapi nggak lama lagi karena langsung dipulangkan ke arah lobby. Sebuah needs dari seorang Banyu mampu menumbangkan last man standing dari Bigetron Red Alien. Sangat sekali alien merah ini belum bisa survive sampai ke late game kalau kita bilang. Dan ternyata di area yang berbeda pun Alter Ego masih bertahan di bagian bibir zona. Masih bisa mendapatkan satu mangsa di depan mereka. Dan EVOS ternyata sedari tadi sudah mulai nge-push ke arah Dewa United. Satu persatu player-player Dewa United ditumbangkan. Steve Boy dan Jersey palang pintu pertama dari jembatan sudah ditumbangkan. Ini akan membuka pintu besar untuk EVOS untuk bisa nyebrang ke bagian circle-nya nih Flo. Ya, tapi kita bakal lihat dari seorang Steve Boy. Posisi dia knock tidak terlalu baik. Dia harusnya menjadi ujung tombak dari tim DU untuk menahan pergerakan dari tim EVOS. Tapi kali ini EVOS bocor, masuk ke arah pulau, bahkan mendapatkan poin tambahan dari lawannya. Wow, ini sangat disayangkan Dewa United yang sedari tadi padahal punya posisi enak. Nampaknya satu persatu player-player dipulangkan dan hanya tersisa 2 player, Om Gadun dan juga Hans the Public, yang sepertinya ada usaha untuk regroup yang bakal sebentar lagi dilakukan dari Hans. Tapi kalau dia regroup turun ke bagian bawah itu bakal bahaya banget. Bakal bisa ditembakin sama player-player dari EVOS. Oke, kita bakal lihat dari tim DU masih bertahan juga di area rumah split. Satu-satu, rumah jamur dan juga rumah di belakangnya. Hans menjadi
Bisa dibilang kali ini ujung tombak dari tim DU untuk menahan pergerakan dari tim EVOS lebih lanjut lagi. Tapi satu sisi dari seorang Om Garden juga harus bertahan di bagian rumah. Menahan pergerakan dari tim-tim open field. Ya, benar banget. Dan di mana kita lihat juga ada NFT yang akan berhadapan dengan Grims. Ini di bagian utara agak cukup ramai ya. Agak sedikit sulit juga untuk mereka untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Terlebih sudah sangat padat di bagian bibir zona. Sudah banyak sekali gatekeeper-gatekeeper yang sudah siap sedia. Terlebih dari NFT, nampaknya akan berusaha untuk menembak ke arah bagian depan. Alter Ego Ramones dengan setitik darah masih bisa mendapatkan super rune di depan sana. Bakal langsung di-confirm menjadi elimination. Tapi ternyata trading knock pun terjadi. NFT dan Alter Ego saling bertukar nyawa. Lu jual, gua beli di tiang sutet ini, Flo. Iya, prediksi bakal dari Renare masih bertahan juga di balik area-area dari tiang sutet. Tapi PO dan juga satu main lagi Flippy bakal nge-rush ke arah depan dan coba menumbangkan tim Alter Ego. Yang kali ini ditabrak secara barbar oleh tim NFT. Kita bakal tinggal satu player terakhir bertahan. Ponbit di sisi belakang, PO perlu berhati-hati karena kiri, kanan, depan, belakang semua ada lawan yang menghalangi pergerakan menuju ke arah zona. Oh, dan ternyata nggak bertahan. Ponbit dengan nades-nya bisa memulangkan secara utuh Alter Ego. Dan ini akan membuat Ponbit masih bisa memperpanjang nyawa dari Alter Ego. Sementara itu Skylights dari bagian high ground yang memang sedari tadi punya tempat terenak juga. 7 elimination, bayangin. Sudah dikumpulkan dari Skylights. Dan mereka masih bisa bertahan juga. Masih bisa mendapatkan elimination tambahan lagi nih Flo kayaknya. Ya, mereka bakal dari tim SG kan dengan posisi mereka cukup enak. Masih terus menahan tim-tim di bagian bawah. Pinky masih menahan juga pergerakan dari tim Alter Ego juga tim-tim lain yang pengen masuk ke zona dengan cukup nyaman. Tapi zona kelima sudah menutup dan ini akan mengakibatkan cukup banyak tim akan harus terpaksa nahan sakitnya Blue Zone jika mereka tidak buru-buru masuk ke arah play zone. Ya, pastinya buat tim yang belum touchdown bakal sangat kesulitan juga untuk bisa survive ke selanjutnya. Dan dimana melihat dari Voin pun yang masih bertahan dengan 4 player mereka, kali ini akan punya PR sedikit berat juga untuk bisa naik ke dalam circle di bagian utara. Tapi ternyata di bagian kanan mereka ada smoke yang memancing Upin untuk terus menembaki ke arah Lizard dan juga Microvok. Yang kita bakal seorang Upin masih bakal terus melakukan spray down ke arah depan. Tapi dari tim Void mereka kali ini harus maju lebih jauh lagi dan harus beradu dengan tim EVOS dan juga dengan tim lain yang berwarna coklat di sisi kiri mereka. Yang berarti Void dalam sandwich position. Alright, Void di sandwich kanan dan kiri. Dan dimana kita lihat juga ada beberapa molotov yang sudah mulai dilemparkan. Depths 2K tapi masih belum bisa terbakar juga karena ada satu vehicle atau forting yang dibuat untuk bisa membatasi molotov dengan dirinya. Genesis Dogma tanpa kita sadar-sadari mereka masih lengkap dengan 4 player. Padahal dari tadi sama sekali belum kesorot nih Genesis Dogma. Tapi kita bakal juga dari seorang Upin yang bakal maju ke depan, bakal mencari angle-nya pelan-pelan merangkak, pelan-pelan mencari di mana target kita berada. Nampaknya ini Upin bakal coba untuk memulangkan EVOS dan mungkin mengorbankan dirinya, tapi Alpha terlalu terbuka dan malah dia yang ke take down menjadi pemain pertama dari tim Void yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari Pinky mendapatkan seorang Microboy dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby, tinggal menyisakan Lizard bertahan di rumputan. Yes, dan ketika mereka lagi melakukan fight tanpa disadari kita lihat pergerakan dari Genesis Dogma. Diam-diam sudah mulai touchdown ke dalam circle-nya, membiarkan mereka huru hara sendiri aja. Cuek aja, pokoknya yang penting Genesis Dogma bisa touchdown ke dalam circle-nya. Tapi ternyata dari Skylights pun lagi dan lagi menambah terus-menerus pun di elimination. Bahkan ada sebuah needs yang membuat mobilnya terhempas keluar sana. Dengan adanya Ikyar yang sekarang nickname-nya Ikyacu. Imut ya. Ikyacu ternyata memberikan sebuah impact yang positif banget nih buat Skylights Flo. Iya, baru di game pertama mereka menunjukkan hasil yang positif, tapi lihat tampaknya beberapa tim pun masih utuh. Ada GD dengan 4 player mereka, kayaknya dari tadi kita nggak banyak melihat GD nembak, nggak lihat GD knock-knockin, tapi ternyata mereka punya posisi yang ideal, malah terbaik menurut gue dengan menguasai mayoritas circle, sekaligus juga anggota yang full, lengkap, tanpa knock, tanpa ada end. Yes, kurang lebih 50% nih play zone-nya udah mulai dikuasain sama Genesis Dogma. Mereka terus-menerus nge-push ke arah bagian depan supaya next zone-nya mereka bisa dapetin chance untuk dapetin play zone berikutnya. Dan dimana dari Satar pun akan melakukan follow up ke bagian bawah, ke bagian lower ground juga. Ternyata hanya tersisa 2 tim saja kali ini, 4 melawan 4 ke antara Skylights dan juga Genesis Dogma. Boom, sedikit tercicil HP-nya oleh sebuah splash damage, tapi masih bisa melakukan healing pastinya juga. Dan ini akan menjadi fight yang sangat seru, tapi bakso matang banget, woi dipakai sambal, langsung saja menumbangkan seorang Booms. Iya, tapi posisinya dari Booms tampaknya sedikit terlalu jauh, lagi misah malah ke knock. Kali ini membuat tim SG punya keunggulan jumlah anggota. Apakah SG akan push? Karena mau tidak mau mereka harus maju sedikit lebih jauh menuju ke arah zona.
Betul, berarti kalau kita bisa lihat, Genesis Dogma harus kehilangan satu. Berarti keunggulan dipegang oleh Skylights sementara waktu, tapi Skylights belum bisa touchdown secara seutuhnya. Ikiacho sudah mulai menggunakan vehicle-nya langsung tabrak ke arah bagian depan. Ke bagian lower ground-nya sudah berhasil untuk touchdown. Menjadi palang pintu terdepan dari seorang Ikiacho untuk bisa menjaga teman-teman yang ada di belakang, Flo. Dari Nichil bakal pelan-pelan merangkak, kayaknya Nichil mau nge-flank nih. Pelan-pelan coba mencari off angle dari tim SG kali ini yang terus dicari oleh Nichil. Belum menemukan angle shoot, my tapi dari Ikiacho langsung mendapatkan sebuah airdrop yang digunakan sebagai cover dan juga di-forting mobilnya ke arah kiri. Dan mungkin sudah mengantisipasi adanya flank dari sisi kiri circle. Yap. Dan Agus kayaknya mau ngomong apa, Agus? Gue dong mau ngomong. Iya, ya udah. Gimana? Ya udah 4 lawan 3 gimana? Tapi Prediksi lu. sebenarnya bukan masalah 4 lawan 3 ya, tetapi ini adalah pengontrol dari sisi utara dan juga selatan. Di mana utara itu tadi dikontrol sama SG, mereka bermain di pinggiran-pinggiran, tetapi selatan pasif banget gameplay yang dimainkan oleh GD, tapi mereka membuahkan hasil. Dan lihat cara mereka fight Jelly, cara mereka positioning playernya masing-masing. Semestinya menurut gua walaupun 4 versus 3, GD yang paling controlling area ini. Ya, Gede. setuju gua. Meskipun dari tim SG punya lower ground, tapi dari GD yang kontrol areanya kali ini. Membuat SG nggak bisa maju dengan bebas. Ya, makanya dari tadi mereka tahan terus ya di bagian lower ground. Nggak langsung tabrak ke arah bagian depan. Dan kita lihat saja ternyata malah Nichil sudah mulai terbakar. Tapi harusnya masih belum bisa ditumbangkan secara utuh. Nichil dengan sangat sabar. Harusnya masih bisa melakukan healing. Mundur perlahan, ditembakin ke arah bagian depan. Masih bisa menghindar juga untuk seorang Nichil. Masih belum terdeteksi juga ada sebuah net yang bakal dilemparkan. Tapi Nichil masih bisa menembak ke arah bagian depan. Sudah tercicil juga HP dari Skylights nih, Flo. Ya, tidak bakal ada seorang Nichil bakal terus bertahan, belum menghealing, mencari area yang tertutup dari arah peluru tembakan dari seorang Smith. Tapi Smith dia tahu bahwa dia kena dari area tersebut dan dengan Pinky bakal langsung coba mencari di mana Nichil berada. Wah ini serem sih. Nichil juga belum langsung melakukan inisiasi untuk healing karena sedari tadi terus diberikan pressure oleh Skylights. Skylights terus-menerus menggerakkan kaki mereka, membuat GD nggak bisa memberikan timing untuk healing, Gus. Yang jadi tanda tanya adalah bagaimana Molotov ataupun Grant mereka ini nggak ada lagi yang mereka lemparkan. Ini adalah sebenarnya kesempatan untuk mereka bermain close combat itu ya lebih memaksimalkan utility granat dibandingkan tembakan-tembakan. Karena dari segi topografinya yang sulit untuk ditembaki dari kedua tim, karena adanya lengkungan-lengkungan yang cukup ekstrim. Dan gue suka banget kesabaran dari masing-masing tim. Mereka nggak ada yang terlalu memaksakan walaupun mereka sudah mengetahui satu sama lain posisinya di mana. Benar. Even Nichil tadi juga kayak dia nggak langsung bangkit berdiri untuk nembak balik kan? Dia main safe banget. Cuma sayang aja ini dari GD nggak punya utility buat dapetin knock tanpa harus ngebuka badan. Ini sulit sih. Ini sulit tapi kita akan lihat sebuah adu mekanik yang sebentar lagi akan muncul. Tapi kedua tim benar-benar sabar. Sama sekali nggak mau ada yang maju ke arah bagian depan. Mereka nggak mau ninggalin safe point-nya mereka atau safe place-nya mereka. Hanya memberikan pressure terus-menerus ke arah Genesis Dogma. Tapi Genesis Dogma nggak gerak loh. Dia stay aja terus ngepron di bagian rumput-rumput itu. Ya, dia mau bikin tim SG itu bingung. Di mana letak musuhnya? Apakah mereka sudah pindah? Apakah mereka masih di tempat yang sama? Dan itu membuat tim SG dari itu maju ragu. Meskipun dia tahu bahwa gue menang jumlah anggota. Ini musuh tinggal satu, nggak mungkin 2 tim lagi. Karena nggak ada yang nembakin dari angle berbeda. Tapi dia nggak berani maju dengan sembarangan. Karena dia tahu bahwa lawan gue ini adalah lawan yang berbahaya. Satu gerakan asal-asalan bisa membuat semuanya kenok. Oh ini sih seru sih. Kayaknya dua-duanya udah habis ya utilities ya. Udah nggak ada yang lempar lagi kan? Udah tinggal dikit kayaknya deh. Udah oke. Dan kayaknya save the best for the last kali ya. Untuk utilities terakhirnya juga. Dan dari total kill kalau kita lihat memang tadi sempat dibahas juga dari Agus. Kalau misalnya Skylights itu lebih agresif mainnya. Dan untuk dari Genesis Dogma jauh lebih pasif, tapi yang pasti mereka mementingkan rotasi ya Gus ya? Iya, sebenarnya kayak gini, kalau gue ya, punya ide ekstrimnya adalah ketika Daybot yang tertangkap bisa terjejeli oleh seorang Zai, ini menandakan 4 versus 2 untuk keuntungan Skylights Game. Jadi gue yang nge-cast. Iya juga ya, karena timingnya tadi pas banget. Ini mereka tuh kayak nungguin aja, pokoknya dapetin 1, cicil 1, dan mungkin ini adalah saatnya untuk mereka maju. Tapi dari tadi kalau kita lihat Skylights belum dapetin informasi. Di manakah letak-letak 2 player terakhir dari Genesis Dogma nih, Flo? Tapi kalau Nichil bisa dapetin 2 player sekaligus dari flanknya, ini bisa dibalikin sama GD. Tapi balik lagi, itu kalau dia nggak bisa dapetin 2, 1 doang. Gue rasa dari tim SG bisa mengontrol area ini dan bisa nge-take down tim GD. Apalagi mereka punya udah high ground advantage yang langsung dikuasai. Yap, dan akhirnya didapatkan 1 player Satar. Dan mungkin akan menjadi akhir dari match pertama Skylights Gaming. Burung dari utara kita.